Semua lari-lari. Ada orang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di edisi 13 Syawal 13 Syawal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal berapa? 3 Mei ya 2023 Masehi. Kita diberi kemudahan Allah SWT di dalam majelis yang mulia ini untuk bersama, insyaallah kita akan mempelajari beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai bekal kita semuanya di dalam kehidupan ini, karena kita hidup di zaman fitnah dan cara untuk selamat dari fitnah yang ada di dalam kehidupan ini salah satunya adalah dengan mendekat kepada majelis ilmu, dengan kita belajar, dengan kita mengkaji ayat dan hadis Nabi yang merupakan dua sumber pokok dalam kehidupan kita beragama, maka kita akan mendapatkan petunjuk dan juga hidayahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadhillu in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan salah jalan, tidak akan tersesat. Dan beliau menjelaskan dua perkara tersebut adalah kitab Allah wa sunnati. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kitab suci kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, sekalipun ya suasananya masih suasana lebaran, masih di bulan Syawal, akan tapi ya kita mengawali dengan majelis ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada hidup kita semuanya, dan kita mendapatkan ilmu yang memberikan pencerahan dan bimbingan untuk kita semuanya. Allahumma amin.
Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap setia di atas tuntunannya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah tema yang kita beri judul Istiqamah, ya jalan menuju surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, ketika beliau mengawali tafsir surat Hud. Di situ dinukil oleh beliau sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Abu Bakar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma syaibuka? Wahai Rasul, ngomong-ngomong, Anda ini ketika beruban, yang menyebabkan Anda beruban itu apa? Jadi kita tahu dalam Syama'il Muhammadiyah, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun, tapi rambut beliau belum banyak ubannya. Disebutkan uban beliau yang ada di janggut dan yang ada di rambut itu sekitar 20 helai. Kalau kita sudah berapa helai ubannya? Kalau saya sudah banyak. Ya, kemarin ketika pulang kampung ditanya sama mertua, kok ubannya tambah banyak? Ya mikir apa? Padahal ya belum, ya usia belum terlalu, ya usianya baru 18 tahun gitu ya. Kebanyakan kita mungkin sudah memiliki uban kalau yang sudah berusia, berumur. Ya, ketika kita sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, ya uban sudah mulai banyak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun sekali lagi usianya 63 tahun, ya uban beliau belum banyak seperti ya kita semuanya. Bagi yang sudah sepuh ya, disebutkan sekitar 20 helai rambut uban beliau, antara rambut yang ada di kepala dan yang ada di janggutnya. Maka pada suatu ketika sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan Anda itu beruban? Maka beliau menjawab, syayabatni hudun wa ahwatuha. Yang menyebabkan rambutku beruban itu gara-gara surat Hud dan juga saudari-saudarinya. Ya, diturunkannya surat Hud kepada beliau dan beberapa surat yang lainnya, itu yang menyebabkan beliau beruban. Masya Allah, ini beda jauh dengan apa? Uban yang ada di kepala kita, gara-garanya tidak jauh dari apa? Perkara dunia, ya atau tidak? Mungkin ada yang beruban gara-gara mikirin istrinya, ada yang beruban gara-gara mikirin karyawannya, pegawainya, ada yang beruban gara-gara mikirin usahanya, ada yang beruban gara-gara mikirin anak-anaknya. Seperti itu atau tidak? Rata-rata mungkin di antara kita seperti itu. Beda dengan Nabi SAW, beliau beruban sekalipun istrinya 9, bukan itu sebabnya. Bukan mikirin istri 9, ya bukan mikirin jumlah ya kaum muslimin yang bertambah banyak, ya bukan karena ngurusin negara yang begitu apa? Begitu belik masalahnya, bukan. Tapi beliau ketika ditanya apa yang menyebabkan Anda beruban wahai Nabi, syayabatni hudun wa ahwatuha. Ketika Allah menurunkan surat Hud dan beberapa surat yang lainnya, itu yang menyebabkan beliau beruban. Lalu ditanya lebih detail lagi, apa yang menyebabkan ya Anda beruban yang dimaksud dalam surat Hud tersebut? Maka beliau mengatakan, yaitu firman Allah SWT di dalam surat Hud ayat 112. Di dalam surat Hud ayat 112, Allah SWT berfirman, fastaqim kama umirta
wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya, artinya fastaqim kama umirta, berlaku istiqamahlah sebagaimana engkau diperintah. Ini yang menyebabkan beliau beruban, yaitu ketika Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah sebagaimana yang Allah perintahkan. Artinya sebagaimana Allah telah jelaskan di dalam syariat, aturan agama, ada halal, ada haram, ya, ada perintah, ada larangan, ya, ada aturan hidup yang harus diperhatikan. Maka berlaku istiqamahlah sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka, beserta orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini yang menyebabkan beliau itu beruban. Masya Allah, yaitu perintah Allah agar berlaku istiqamah. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW, yang tentunya perintah ini berlaku untuk kita semuanya. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah istiqamah. Kita diperintah Allah SWT untuk istiqamah dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam meniti jalannya Allah SWT, ya, dalam kita meniti di jalan siratal mustaqim. Kita diperintahkan Allah SWT untuk istiqamah. Ketika kita beribadah kepada Allah, setelah kita di bulan Ramadan, ya, mungkin totalitas dalam beribadah kepada Allah, dalam salat qiyam, dalam berdoa, dalam qiraatul Quran, dalam ibadah puasa, dalam infak sedekah, atau ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, ya, dan seterusnya. Maka setelah selesai bulan Ramadan, pasca bulan Ramadan seperti ini, maka tinggal tumbuhkan pertanyaan dalam diri kita, apakah kita menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT? Karena itu merupakan sebuah perintah dalam agama, istiqamah. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah. Seakan-akan ayat ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa orang yang istiqamah harus senantiasa dibarengi dengan taubat kepada Allah. Karena nanti kita akan jelaskan, istiqamah itu bukan maknanya orang selalu dalam ketaatan dan tidak pernah berbuat kekeliruan. Istiqamah bukan maknanya nanti selalu dalam ketaatan dan tidak pernah berbuat kesalahan. Tidak. Jadi orang yang istiqamah bukan maknanya orang yang selalu lempeng, orang yang selalu lurus, orang yang selalu benar. Tidak. Tapi ada kalanya dia keliru, dia khilaf, dia salah. Lalu bagaimana ketika dia salah, keliru, terjatuh dalam sebuah dosa, maksiat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja? Ini yang kedua, segera dia bertobat. Itu bedanya antara orang yang istiqamah dengan orang yang tidak istiqamah. Orang yang istiqamah ketika keliru dia segera kembali kepada tracknya, ya, on the track berarti. Adapun orang yang tidak istiqamah ketika dia sudah larut dengan perbuatan khilafnya, perbuatan salahnya, sudah dia akan selalu di dalam jalan tersebut. Kayak seperti sekarang. Ya, begitu ya Ramadan berakhir, kita masuk pada suasana lebaran. Bersukacita, ya, bersenang-senang, ya, makan, berkumpul bersama keluarga, silaturahim. Ya, mungkin ada yang jalan-jalan, baik karena silaturahimnya atau mungkin karena memang ya jalan-jalan karena liburan. Ya, ketika kita berada dalam suasana lebaran ini, terkadang kita itu sudah seakan jauh sekali dengan bulan Ramadan. Jauh sekali. Salat witirnya sudah nggak pernah dikerjakan, Al-Qur'annya nggak pernah dibuka lagi, salat duhanya nggak dikerjakan lagi. Kemudian apanya lagi? Mungkin ibadah puasa Syawal pun sampai hari ini belum dikerjakan karena masih apa? Ya, rotinya masih banyak.
Ya kalengnya belum dibuka semuanya. Jadi nanti puasa Syawal nanti di akhir-akhir saja. Last minute ya. Di akhir-akhir bulan Syawal. Seakan-akan kita itu sudah lepas sekali dari bulan Ramadan. Nah, ini berarti menjelaskan kepada kita bahwa istiqomah itu penting dalam kehidupan kita. Ya, istiqomah itu penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan dalam ayat ini, di poin yang ketiga adalah wala tadghaw. Jangan melampaui batas. Jadi silahkan nikmati, rayakan suasana lebaran, tapi jangan sampai melampaui batas. Ya, jadi ketika kita silaturahim, biasa kalau kita silaturahim kumpul bersama keluarga besar kita, datang waktu sholat, disitulah ya kita itu terkadang dihadapkan pada sebuah kondisi antara sholat berjamaah atau nanti kita sholatnya ditunda. Karena apa? Kita lagi kumpul sama keluarga, atau mungkin masjidnya jauh atau lokasinya asing, karena kita harus berkunjung ke orang yang lebih dituakan atau yang lebih tua di tengah keluarga kita. Di situ kita masih asing lokasinya, tempatnya, masjidnya mungkin jauh. Di situ terkadang kita larut dalam euforia ya suasana lebaran tadi. Makanya Allah perintahkan wala tadghaw, jangan melampaui batas. Ya, rayakan hari raya, akan tapi tetap Allah SWT mewajibkan kepada kita ada salat 5 waktu. Kemudian ada batasan mahram yang harus diperhatikan. Ini terkadang juga bagian daripada perkara yang ya tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Ketika suasana lebaran yang mana sering kita jadikan sebagai momen untuk bersilaturahim, saling bermaaf-maafan, bersalaman dengan keluarga atau yang lainnya, terkadang kita tidak mengenali siapa mahram kita. Karena kita berpikir mereka adalah keluarga, berarti mereka adalah mahram. Jadi dalam klasifikasi ya mahram di dalam aturan agama kita ada mahram yang mereka itu menjadi mahram mu'abbad. Dalam arti mereka adalah mahram yang masih sedara. Ada mahram yang mereka masih menjadi keluarga kita, ya menjadi keluarga kita, akan tapi mereka tidak boleh kita berjabat tangan dengannya. Ya, kayak seperti ipar. Ya, mungkin mereka masuk dalam keluarga, tapi mereka bukan menjadi mahram kita. Itu contoh, yaitu itu contoh. Bapak Ibu rahmat taala, istiqamah adalah sebuah konsep agama yang akan mengantarkan pelakunya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qalan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, ya tolong berilah aku wasiat, tolong beri aku wasiat. Yang wasiat itu tidak akan saya tanyakan kepada yang lainnya selain Anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Berarti ini menjelaskan kepada kita jalan istiqamah adalah jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang dimaksud dengan istiqamah? Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Para ulama berbeda redaksi di dalam menjelaskan mana istiqamah. Tapi kalau coba kita simpulkan, makna istiqamah itu hakikatnya adalah berlaku lurus di atas bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus berusaha untuk tepat, untuk sesuai ya dalam menjalankan ajaran agama tersebut. Itu yang dimaksud dengan istiqamah. Saya ulangi. Hakikat istiqamah adalah berlaku lurus di atas bimbingan Al-Quran dan hadis. Maksudnya bagaimana?
Ya, ketika kita hidup beragama, di situ ada aturan. Ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Ya, ini dikerjakan, ini ditinggalkan. Ya, maka kita berlaku lurus di atas bimbingan agama tersebut. Sebagai contoh sederhananya adalah dalam ibadah salat 5 waktu. Allah perintahkan kepada kita untuk salat 5 waktu. Ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kita jalankan perintah agama tersebut. Itu namanya berlaku lurus. Salat subuh sesuai dengan tuntunannya. Ya, sekalipun semalamnya malamnya kita takbiran, ya sampai jam 2, jam 3, tetap salat subuh harus tepat waktu, enggak boleh dengan alasan karena malamnya takbiran, salat subuhnya boleh diakhirkan, boleh ditunda. Atau karena kita lagi lebaran berkunjung kepada sanak kerabat, kemudian ketika datang waktu sholat duhur kita tunda karena lagi makan opor, karena lagi kumpul sama keluarga, nanti dikira sok alim, nanti dikira sok suci. Ya, sudah nanti aja sholat duhurnya jam 1, jam 2, tidak. Jadi kita berlaku lurus sesuai dengan bimbingan agama. Sholat duhur tepat waktu, sholat asar tepat waktu, dan itu kita jalankan terus. Ya, contoh yang berikutnya, ketika kita di bulan Ramadan sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran mungkin sekali 2 kali, maka di bulan Syawal kita berusaha untuk tetap membaca Al-Quran, Itu yang dimaksud dengan istiqomah, berlaku lurus terus di atas bimbingan syariat. Ketika di bulan Ramadan kita telah berhasil menuntaskan misi kita mengerjakan sholat tarawih full 30 malam, 29 malam. Ya, berikut sholat witirnya. Bahkan di 10 hari terakhir kita tambah dengan adanya sholat qiyam. Maka setelah selesai bulan Ramadan kita berusaha untuk tetap mengerjakan sholat qiyam tersebut, mengerjakan sholat malam tersebut, sholat witir tersebut. Itu maknanya istiqomah, terus continue, terus berlaku lurus dengan bimbingan syariat tersebut. Ini diperintahkan oleh Allah, maka kita jalankan. Ketika di bulan Ramadan mungkin ada yang setiap hari berinfak, maka setelah selesai bulan Ramadan dia berusaha untuk tetap berinfak. Itu namanya istiqomah. Ketika di bulan Ramadan dia berhasil untuk mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya selalu berjamaah. Maka selesai bulan Ramadan dia kerjakan kembali sholat 5 waktunya secara berjamaah di masjid, baik di masjid kompleksnya atau di masjid sekitar kantor atau di tempat usahanya, dimanapun. Ketika datang waktu sholat 5 waktu, dia jalankan sholatnya bersama kaum muslimin di masjid. Ini namanya istiqomah. Istiqomah. Kemudian terus berusaha untuk tepat dan sesuai dengan bimbingan syariat tersebut di dalam pengamalannya. Jadi sederhananya istiqomah itu adalah terangkum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadidu wa qaribu. Sadidu itu artinya adalah berlaku lurus, berusaha sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian wa qaribu, berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena kita Bapak Ibu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin bisa sama persis seperti apa yang dijalankan oleh Nabi. Itu enggak akan mungkin. Salat kita enggak akan mungkin sama seperti salatnya Nabi, zikir kita, istighfar kita, infak sedekah kita enggak akan mungkin sama. Ya. Kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan mungkin bisa kita lampaui, bahkan ya sama persis pun enggak akan mungkin. Makanya kalimat istiqomah itu ada di 2 poin tadi. Yang pertama, ya kita berusaha untuk menjalankan tuntunan agama. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya,
birrul walidain, ya, adab akhlak bersama sesama jamaah masjid, adab akhlak bersama tetangga, bersama rekan kerja. Itu semuanya kita jalankan. Continue terus. Pokoknya kita berusaha untuk seperti itu. Kemudian kita tingkatkan kualitas diri kita. Itu yang dimaksud dengan waqaribu, mendekat. Ya, mendekat kepada apa? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendekat kepada bimbingan syariat. Sebenarnya salat yang ideal itu seperti apa? Jadi kalau kita beribadah, itu ada standar minimal, ada standar ideal. Kayak seperti tadi kita salat maghrib. Ada yang mampu menjalankan salat maghrib dengan standar ideal. Tapi ada yang hanya standar minimal. Menggugurkan kewajiban, mendapatkan pahala dari Allah SWT, tapi enggak sampai kepada standar ideal. Standar ideal seperti apa? Berarti seperti yang dijalankan oleh Nabi SAW. Adakah kita yang mampu menjalankan salat sama persis seperti dijalankan oleh Nabi? Kayaknya masih apa? Jarang. Itu yang dimaksud dengan standar ideal. Ya, beliau ketika salat khusyuk, kemudian ya ketika beliau salat betul-betul ruh salatnya itu terasa sekali, khusyuk, tumanina, penghayatan kepada bacaan salat itu betul-betul masuk kepada relung hati. Ketika kita membaca subhana rabbiyal a'la, maka hadir dalam hati kita sedang mengucapkan sebuah zikir agung, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah, maka hadir dalam hati kita sedang mengucapkan sebuah zikir yang agung. Maha mendengar Allah SWT bagi siapapun yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita mengucapkan ya doa istiftah, ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka kita hadirkan makna yang ada dalam zikir tersebut di dalam hati kita. Itu namanya ibadah salat yang menggunakan standar ideal. Tapi terkadang kita pada saat salat takbir, mengikuti takbiratul ihramnya imam, fikiran kita ada yang masih di rumah, ada yang nanti mungkin ada rencana mungkin makan malam, ya mungkin istri tadi bilang apa? Mampir ke apotek beli obat, atau mungkin mampir ke warung beli ini dan itu. Jadi kita sholat sembari memikirkan apa yang ada di luar sana. Bahkan banyak ketika kita lagi kerja tuh, sholat duhur adalah waktu ideal untuk membuat schedule untuk ya jadwal pekerjaan nanti. Oh nanti kayaknya seperti ini. Itu banyak terkadang kita rasakan dalam ibadah sholat. Makanya ketika kita ya beribadah kepada Allah SWT, ya kita gunakan standar istiqomah tadi. Artinya adalah kita berusaha untuk berlaku lurus. Ini diperintahkan oleh agama, kita jalankan. Lalu kita continue di dalam ketaatan tersebut, dalam kebaikan tersebut, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah yang kita jalankan. Nabi SAW pernah bersabda, ya Yuhannas, innakum lataf'alu aw lan tutiqu. Wahai umat manusia, kalian itu tidak akan mampu. Kullu ma amartukum, untuk menjalankan setiap yang aku perintahkan, enggak akan mampu. Ya. Kalau kita coba perhatikan yang namanya aturan dalam agama kita itu banyak, perintah, larangan. Itu banyak sekali. Apakah semuanya sudah kita jalankan? Kayaknya apa? Ya masih banyak yang belum kita jalankan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan tutiqu kullu ma amartukum, walakin saddidu wa abshiru." Akan tapi berusahalah untuk berlaku lurus, istiqomah, continue. Kayak seperti ibu-ibu ya ketika sudah mengenakan hijab yang syar'i, maka istiqomah. Ya sekalipun mungkin di sana banyak godaan, banyak tantangan, mungkin dicibir sama orang, mungkin diolok-olok sama orang, maka istiqomah. Enggak, ini jalan yang diperintahkan oleh agama akan saya jalankan.
Ya, ketika kita berada di lingkungan, ya kita berusaha untuk menjadi tetangga yang baik. Ya, tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita, baik ketika kita berinteraksi bersama mereka secara langsung, ataupun ketika kita berinteraksi bersama mereka secara tidak langsung, dengan kendaraan kita, dengan apa yang kita miliki. Maka kita berusaha untuk mengikuti bimbingan agama, istiqomah. Kalau selama ini kita nggak pernah mengganggu tetangga, ya kita terus pertahankan itu. Jadi jangan gara-gara tetangga berubah sikap kepada kita, kita pun berubah sikapnya kepada mereka. Ketika tetangga tiba-tiba suka mengganggu, yang sebelumnya nggak pernah mengganggu, kita mengganggu, itu berarti tidak istiqomah. Ketika kita sudah istiqomah tadi, maka Nabi SAW mengatakan wa abshiru. Kata para ulama, ini maksud dengan wa abshiru di sini adalah berusaha untuk selalu sesuai tuntunan agama di dalam semua tatanan kehidupan ini, lalu istiqomah continue di atas jalan tersebut, niscaya endingnya adalah surga. Wa abshiru, endingnya adalah surga. Itu istiqomah Bapak Ibu. Nabi SAW menyampaikan, sadidu wa abshiru. Ya, istiqomah, kemudian endingnya adalah surga. Wa abshiru, berilah kabar gembira. Dengan apa? Kenikmatan surga. Dengan ya kenikmatan fasilitas yang luar biasa di dalam surganya Allah SWT. Ada bidadari, ada diban, ada ya buah-buahan, ada sungai, ada istana, ada pelayan. Kenikmatan yang luar biasa yang dalam surga. Itu bisa didapat dengan cara kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ya mari ya mumpung belum terlalu jauh dari bulan Ramadan, kembali kita kepada ya track kita. Kembali kepada track ketaatan. Kalau selama bulan Ramadan ya kita lihat bagaimana antusias kaum muslimin untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian selesai bulan Ramadan, sudah ya, yang nggak pernah kelihatan ke masjid, nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah sholat berjamaah, sholat subuh, sholat maghrib, isya, nggak pernah kelihatan lagi. Jangan sampai kita berada di bagian itu. Kita berusaha untuk istiqomah, menjalankan ketaatan ini kepada Allah SWT. Karena beribadah kepada Allah Bapak Ibu itu tidak kenal musiman. Ya, beribadah kepada Allah itu tidak kenal musiman. Jadilah hamba Allah SWT sepanjang hayat masih dikandung badan. Jangan menjadi hamba Allah yang hanya mengenal Allah di musim-musim kebaikan. Ada seorang ulama salaf mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Ya, sungguh celaka adanya orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jadi seakan-akan orang yang beribadah di bulan Ramadan ya kenalnya Allah di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan sudah kembali kepada habitnya lagi, kepada dunianya lagi. Seakan-akan Allah tidak ada di bulan tersebut. Padahal kita diperintah Allah SWT, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Artinya berarti kita beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Sepanjang hayat masih dikandung badan kita, maka kita punya kewajiban beribadah kepada Allah. Dan Nabi SAW yang menjelaskan di dalam sebuah hadis, ya, ahabbud din ilallah inda wa ma sahibuhu. Atau kama qala Nabi SAW. Metode beragama yang paling dicintai oleh Allah, metode beragama. Jadi cara kita beragama yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah inda wa ma sahibuhu, yang continue. Yang continue. Pada saat Bapak Ibu sudah berhasil sholat 5 waktu di bulan Ramadan, maka continue kan. Ini menjadi metode beragama yang paling dicintai oleh Allah SWT.
Ketika kita selama bulan Ramadan telah berhasil ya menjadi sosok yang memperbaiki akhlak, dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku yang tidak baik menjadi baik, maka ini dikontinyukan, terus dikontinyukan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bagaimana kiatnya, bagaimana tipsnya agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang istiqamah. Kata para ulama ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita itu untuk bisa istiqamah? Yang pertama adalah dari perbaikan hati kita. Jadi kita perbaiki hati kita. Perbaikan hati di sini adalah dalam rangka untuk bisa diisi dengan iman. Karena orang kalau sudah hatinya dipenuhi dengan iman, qul amantu billah tsumma istaqim, maka akan lebih mudah dalam menjalankan metode beragama ini, yaitu istiqamah. Jadi ketika Bapak Ibu imannya sudah kuat, itu nggak perlu di motivasi, nggak perlu di bahasa kita nggak perlu dioprak-oprak. Ayo sholat, ayo infak, ayo sholat malam, ayo baca Al-Quran, nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah beriman kepada Allah bahwa siapapun yang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, Allah akan ganjar. Allah akan beri balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan balas sekecil apapun kebaikan kita. Sekecil apapun amal soleh kita akan dibalas oleh Allah. Iman yang mendorong Bapak Ibu mau ya ikut pengajian seperti ini, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua. Ini yang pertama. Jadi perbaikan hati itu penting sekali untuk menjadi orang istiqamah, yang mustaqim, bisa istiqamah. Karena kita lihat ketika banyak kejadian ya mungkin yang Bapak Ibu bisa jadikan sebagai cerita atau di momen Lebaran kemarin. Ketika di momen Lebaran ada ketika kita kumpul sama keluarga, ada yang akhirnya bukan menjadi tambah akrab tapi tambah jauh dari keluarga. Bahkan mungkin ada yang berantem sama orang tua. Ya, ada yang mungkin berantem sama saudaranya, saudarinya. Ya, ada yang menjadi ajang untuk pamer kesuksesan ketika kumpul bersama keluarga besarnya. Enggak seperti ini. Ketika itu terjadi berarti ini sudah mengindikasikan kalau ada sesuatu yang bermasalah dalam hatinya. Makanya cara untuk istiqomah adalah hati. Mari kita perbaiki hati kita, tumbuhkan keimanan dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah dari tutur kata kita. Dari tutur kata kita. Jadi istiqomah itu bisa diawali dari tutur kata kita. Orang yang istiqomah maka tutur katanya berbeda. Ucapan, perkataan itu berbeda. Ada sebagian orang ketika bertutur kata pokoknya asal keluar. Dia enggak memperhatikan menyinggung perasaan orang atau tidak. Tapi ada sebagian orang yang tutur katanya diatur. Kemudian yang keluar juga kata-kata yang penuh hikmah, bijaksana, menginspirasi orang. Ada sebagian orang yang seperti itu. Maka orang yang istiqomah terlihat dari tutur katanya. Setiap yang keluar dari lisannya menginspirasi. Mungkin rekan kerjanya, mungkin para juniornya, ya mungkin kepada menginspirasi orang. Tapi ada sebagian orang yang bakhil kepada pengetahuannya, kepada ilmunya, pengalamannya, enggak mau berbagi kepada rekannya, kepada juniornya. Maka ini Bapak Ibu taala ya istiqomah. Itu bisa diindikasikan dari tutur kata kita. Maka ya mari sekali lagi kita ikuti konsep agama ini, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri
Ia telah menjanjikan di dalam beberapa ayatnya, seperti kita tutup dengan ayat ini. Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala tatanazzalu alaihim malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, artinya beriman, mengatakan Rabb kami adalah Allah, beriman kepada Allah dengan agamanya, dengan surganya, dengan siksa di dalam nerakanya, sehingga dia menjauhi dari apa yang dilarang Allah. Maka apa yang akan dia dapatkan? Allah sebutkan tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun. Kata para ulama tafsir, kapan para malaikat turun kepadanya? Di saat sakaratul maut, di saat sedang dalam kondisi tergenting dalam kehidupan seorang manusia. Karena orang ketika jelang sakaratul maut, ya, setan itu akan berusaha untuk menggodanya. Ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki oleh setan untuk menggoda apa? Bani insan. Bagaimana supaya ini orang menjadi temannya dalam neraka. Ini kesempatan terakhir. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah, sampai Imam Ahmad ketika jelang sakaratul maut itu masih digoda oleh setan. Digoda oleh setan. Apalagi dengan kelasnya seperti kita, akan ada godaan yang luar biasa. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma ini gimana? Dalam akhir salat, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Hamba berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Kata para ulama menyebutkan fitnah kematian adalah tadi, ketika setan berusaha untuk menggodanya supaya menjadi temannya nanti di dalam neraka. Maka pada saat orang sedang sakaratul maut, malaikat akan turun. Ini orang yang ketika hidupnya istiqamah dalam kehidupannya, ya, beribadah kepada Allah secara kontinu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Apa yang dikabarkan oleh malaikat? Ala takhafu. Janganlah kalian takut. Takut terhadap apa? Kehidupan yang akan datang. Kata para ulama tafsir, Bapak Ibu bisa lihat di tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa orang kalau meninggal dunia di jelang sakaratul mautnya, dia berpikiran bagaimana nasibnya nanti di alam kubur. Karena selama ini dia tahu orang kalau mati akan dikubur. Dia pernah mengantarkan saudaranya, keluarganya, tetangganya ke dalam kubur. Mungkin dia menurunkan mayat jenazah tetangganya, orang tuanya ke dalam kubur. Sehingga ketika dia sedang detik-detik sakaratul maut, dia pikirkan itu. Bagaimana nanti nasib saya di dalam kubur? Karena enggak ada apa? Enggak pernah ada orang yang pernah masuk kubur kemudian keluar menceritakan apa yang terjadi. Sehingga yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti nasibnya. Maka malaikat memberikan kabar ala takhafu. Yang kedua, wala tahzanu. Kata para ulama mengatakan jangan bersedih, artinya terhadap apa yang kalian tinggalkan. Jadi orang kalau mau meninggal dunia, dia berpikir bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana hartanya, bagaimana usahanya, bagaimana perusahaannya, itu difikirkan oleh dia. Maka malaikat mengatakan wala tahzanu, mereka ini buah orang yang istiqamah. Jadi Allah akan jaga anak keturunannya dari apa? Berbagai hal yang buruk. Kita lihat Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada orang kaya raya. Begitu dia meninggal dunia, anaknya sudah sudah enggak karuan. Berantem, bahkan ada yang saling bunuh gara-gara rebutan warisan. Tapi ada orang ketika meninggal dunia, meninggalkan anak keturunan yang banyak, harta yang banyak, mereka dijaga oleh Allah. Tetap bisa apa? Ya, bersama, kumpul bersama, mendoakan orang tuanya, bahkan sampai ada yang mengumrahkan, menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mereka selalu memikirkan nasib orang tuanya yang dahulu membesarkannya. Dia berpikir bagaimana kita memberikan pahala kepada orang tua, beli karpet buat masjid,
beli AC buat masjid, ya, umroh haji untuk orang tuanya. Wala tahzanu. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannati alladzi kuntum tu'adun. Dan malaikat memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga. Berarti buah istiqomah adalah surga. Ya. Makanya ya mari kita ya selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, continue dalam ketaatan. Apa yang sudah berhasil kita lakukan, kita raih dalam kebaikan, mari kita pertahankan. Kita kontinukan sampai kita meninggal dunia. Ya di ibadah, di akhlak, ya di muamalah, apapun prestasi kebaikan yang sudah berhasil kita raih, mari kita kontinukan. Ya, selalu berusaha dijalankan sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan cara itu ya kita semuanya dimasukkan Allah SWT dalam surganya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.